Safel Salih kritik kemenangan Malaysia atas Laos, hasil tak memuaskan. Timnas Malaysia berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Laos dalam pertandingan persahabatan di Stadion PAT, Bangkok, Thailand, Kamis 14 November. Meski berhasil unggul, kemenangan ini ternyata mendapat kritikan tajam dari mantan bintang sepak bola Malaysia, Safel Salih. Pemain yang pernah menjadi ujung tombak Harimau Malaya tersebut memberikan komentar negatif terkait performa tim nasional. Menganggap kemenangan itu belum sesuai dengan ekspektasi dan ambisi besar yang sempat digaungkan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Laga yang berlangsung dalam kondisi lapangan tergenang air akibat hujan ini membuat permainan kedua tim sedikit terganggu. Malaysia sebenarnya memulai pertandingan dengan baik. Harith Haikal Adam Afkar membuka keunggulan Malaysia lewat gol cepat yang memanfaatkan sepak pojok No Oalaine membuat Malaysia unggul 1-0. Namun di menit ke-33, Laos berhasil menyamakan kedudukan melalui Kidafone Soufani yang memanfaatkan kesalahan di lini belakang Malaysia. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 1-1, mencerminkan pertarungan yang seimbang. Pada babak kedua, Malaysia meningkatkan intensitas serangan dan mendapatkan gol tambahan lewat penalti yang dieksekusi oleh Stuart Wilkins pada menit ke-64. Tim asuhan Paul Marty Vicente itu juga kembali memperoleh penalti di menit ke-82, kali ini dieksekusi oleh striker Sergio Aguero pemain naturalisasi Malaysia. Aguero berhasil mencetak gol dan memastikan kemenangan Malaysia 3-1 atas Laos. Namun kemenangan ini dianggap belum memuaskan bagi Safel Salih. Menurutnya Malaysia seharusnya bisa tampil lebih dominan dan menunjukkan permainan yang lebih berkualitas, mengingat lawan yang dihadapi adalah Laos, tim dengan peringkat jauh di bawah Malaysia di FIFA. Safel menyayangkan bahwa Malaysia masih terlihat kesulitan mengembangkan permainan, terutama di babak pertama. Jujur, saya kecewa dengan performa tim kita. Meskipun menang, permainan yang ditampilkan tidak cukup menggembirakan. Harimau Malaya seharusnya bisa menang lebih mudah atas Laos. Ini bukan kemenangan yang meyakinkan, ujar Safel. Safel menilai bahwa kemenangan ini hanya didapat karena 2 penalti, bukan karena permainan menyerang yang dominan atau kreativitas tinggi. Kalau kita mengandalkan penalti untuk menang melawan tim seperti Laos, ini tentu menjadi tanda tanya. Di mana kreativitas tim? Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan tim-tim yang lebih kuat kalau permainan kita seperti ini? Kritik Safel. Selain kurangnya kreativitas serangan, Safel juga menyoroti masalah di lini pertahanan Malaysia yang beberapa kali melakukan kesalahan komunikasi. Kesalahan ini hampir berujung kebobolan pada menit ke-78 ketika kiper Laos, Sofana Sangsgokeo, melepaskan tendangan yang memantul di depan kotak penalti Malaysia. Beruntung kiper Ahmad Hasmi dengan sigap mencegah bola masuk ke gawang. Namun situasi ini menjadi catatan penting bagi Safel tentang lemahnya koordinasi di lini belakang Malaysia. Saya melihat ada banyak kesalahan komunikasi di lini belakang. Ini harus segera diperbaiki karena jika dibiarkan akan berbahaya saat kita menghadapi lawan yang lebih kuat di turnamen resmi. Pertahanan kita seharusnya lebih solid dan tidak mudah panik saat ditekan, ungkap Safel. Safel juga kembali menyindir FAM terkait pemilihan lawan uji coba. Menurutnya, FAM seharusnya memilih lawan yang lebih berkualitas untuk mengasah kemampuan tim nasional. Jika kita terus menghadapi lawan yang tidak terlalu kuat, kapan tim ini akan siap menghadapi pertandingan-pertandingan besar? Laos adalah tim yang peringkatnya jauh di bawah Malaysia, jadi seharusnya ini menjadi pertandingan yang mudah, kata Safel. Ia menambahkan bahwa kemenangan atas Laos mungkin tidak memberi banyak manfaat bagi persiapan Malaysia menuju ASEAN Cup 2024. Safel menganggap bahwa FAM perlu lebih berani mencari lawan dari luar ASEAN atau tim-tim yang memiliki kualitas lebih baik agar para pemain Malaysia terbiasa menghadapi tekanan yang lebih besar. Pertandingan seperti ini memang penting untuk menguji tim, tetapi bukan berarti kita harus puas dengan hasilnya. Kita perlu bertanding melawan tim yang lebih tangguh untuk melihat sejauh mana kemampuan kita sebenarnya. ASEAN Cup 2024 sudah dekat dan permainan seperti ini belum cukup untuk menjadikan kita kandidat juara, tegas Safel. Di sisi lain, pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente menilai bahwa pertandingan ini adalah bagian dari strategi untuk memberikan pengalaman kepada pemain, terutama dalam kondisi lapangan yang sulit.
Ia mengakui bahwa permainan timnya belum maksimal, namun Paul berharap bahwa para pemain bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kondisi lapangan memang menyulitkan, tapi itu bukan alasan. Kami akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki permainan, terutama di lini belakang, ujar Paul dalam konferensi pers usai pertandingan. Meski demikian, kritik yang disampaikan oleh Safal Sali menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap timnas Malaysia sangat tinggi. Banyak penggemar berharap agar Harimau Malaya bisa tampil lebih baik, terutama menjelang ASEAN Cup yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kemenangan 3-1 atas Laos di laga persahabatan ini memang membawa optimisme. Namun di sisi lain juga menjadi pengingat bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk mencapai level permainan yang kompetitif di Asia Tenggara.